Bapak dan Ibu saya minta yang penting Bapak dan Ibu bisa menyimpan di memori masing-masing. Nah ini saya sengaja tampilkan biografi saya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu selaku penggiat anti narkoba kepala BNN-nya tidak diketahui profilnya, ya. Kan lucu, nanti misalnya ditanya siapa nama kepala BNN, kemudian pangkatnya apa, kemudian pendidikannya apa. Nanti kalau ditanya sama kepala BNN RI atau mungkin kepala BNNP atau mungkin bupati, oh ini penggiat narkoba, kumpulin, kemudian dikasih pengarahan dan lain sebagainya, kemudian mungkin nanti dikasih doorpress dan lain sebagainya, ya. Sebetulnya nanti Pak Bupati bisa lobby, ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadap beliau supaya ada beberapa sekolah di dalam kota untuk dites urin sebagai bukti bahwa kita ada kegiatan real yang kita lakukan sekolah bersinar. Beliau bantu CSR untuk tes urin di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1. Ya, mudah-mudahan sekolah Bapak dan Ibu semua nanti saya bisa menghadap beliau, ya. Kita lakukan tadi rencana nasional itu, terakhir tes urin dibiayai oleh beliau, ya. Ini identitas saya. Kemudian kita sekarang posisinya di sini Bapak Ibu, ya. Kita Bapak dan Ibu selaku penggiat nanti posisinya di shop for approach di pencegahan. Pencegahan itu banyak, Ibu, ya. Yang tadi seseran itu tadi itu dipaparkan oleh Pak Materi sebelumnya itu adalah upaya pencegahan semua itu, ya. Kemudian materi-materi tadi yang disampaikan oleh selama 2 hari ini adanya di pencegahan. Ya, saya tidak usah sampaikan karena kalau saya udah di sini nanti waktu tidak cukup dan Bapak juga dan Ibu bisa jenuh, ya. Kemudian ini sebenarnya juga Bapak dan Ibu bisa lakukan ini, Pak, cooperation. Artinya begini, Bapak dan Ibu ini kan berada di suatu tempat, mungkin ada perusahaan tempat itu. Perusahaan itu kan wajib untuk memberikan CSR radius sekian dari tempat itu untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, sekolah-sekolah Bapak kalau misalnya ada perusahaan sekitar itu, Bapak bisa mengajukan proposal, minta dibiayai untuk melakukan aksi-aksi itu tadi. Kenapa? Perusahaan juga memang wajib untuk melakukan itu, ya. Ini tentunya kerjasama Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kita mulai masuk ke materi Bapak. Nah, ini kenapa Indonesia menjadi daya tarik bandar narkotika, memasukkan narkotika Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkotika banyak. Kenapa? Karena Indonesia itu, ya, harga narkotika sangat tinggi. 1 gramnya 1,5 juta. Kalau di Tiongkok hanya 20.000. Ya, itu jadi sasaran masuk ke Indonesia, Pak Ibu, ya. Kemudian apa lagi ya? Ini adalah jenis-jenis narkotika, ya, yang banyak disalahgunakan masyarakat, terutama remaja-remaja kita, ya. Artinya Bapak, itu sengaja saya keluarkan upaya itu, suara itu, bahwa apa? Penegak hukum sudah melakukan suatu kegiatan penindakan keras dan terukur, tapi masih banyak penyalahguna, termasuk di Sinta, ya. Nah, inilah jenis-jenis narkotika yang banyak disalahgunakan. Contohnya, ini adalah ganja. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya, kemudian ini adalah sabu-sabu, ini adalah ekstasi. Nah, bagaimana perkembangan penyalahgunaan? Apa yang banyak dipakai setelah ini? Ini adalah sabu cair dan tembakau gorila. Kenapa ini dilakukan? Karena bisa mengelabui petugas, seakan-akan air minum padahal dia adalah sabu, ya. Kemudian tembakau gorila. Ini perkembangannya yang banyak disalahgunakan di kota-kota besar, terutama kaum mahasiswa, ya. Kemudian modus operandinya, artinya narkotika itu masuk ke Indonesia berbagai macam cara yang dilakukan Bapak Ibu. Yang tadinya hanya dulu melalui koper, tas, ya, bandar-bandar internasional. Kemudian kalau sekarang banyak cara dilakukan, ya. Sebelum COVID, ya. Ini melalui organ-organ intim kaum perempuan. Caranya masukkan begini, digulung, ya. Kemudian melalui alat-alat perbentelan.
Ini yang dilakukan beribu lima, ya, yang dihukum mati itu sudah dihukum mati, masih memasukkan jenis ekstasi puluhan ribu butir, ya. Itu sudah dihukum mati Pak, masih mampu berkomunikasi dengan sindikat narkotika di luar negeri. Nah, kemudian modifikasi mobil. Nah, ini bisa saja terjadi dari Kucing ke Pontianak. Nah, ada 5 mobil dimodifikasi. Jadi penumpang di atasnya, di bawahnya satu sabu, ya, seperti di tampilan depan ini. Ya. Kemudian, ini disimpan di dubur, ya, kemudian di selangkangan. Kemudian ini di organ intim perempuan. Nah, ini adalah cara-cara sebelum kopi. Nah, artinya ini seperti saya sampaikan, ini kan perkembangan penyalahguna berbagai macam cara. Nah, setelah kopi, bagaimana caranya? Karena penguasaan bandar cukup ketat, kemudian pelabuhan itu cukup ketat, akhirnya apa? Melalui perbatasan desa antar negara. Contohnya beberapa minggu yang lalu ditangkap di perbatasan Sanggau kita, ya, pelakunya adalah orang Sintang, bawa 20 kilo. Tetapi masuknya tidak melalui Sintang, melalui Sanggau dengan cara seperti ini, ya, memakai karung. Nah, ini sekarang modus operandi seperti itu Pak, perkembangannya. Nah, kemudian ini yang di Kalimantan Barat. Nah, ini 30 kilo, ya. Jadi seperti hanya Cina, padahal dalamnya adalah sabu-sabu. Nah, dulu narkotika kan masuknya melalui bandar-bandar Pak. Nah, sekarang melalui perbatasan desa di negara-negara Indonesia, Malaysia. Nah, kemudian sebagian besar narkotika itu berasal dari Cina. Kemudian bagaimana cara masuk ke Indonesia? Cina ke Myanmar, kemudian Myanmar ke Malaysia, Malaysia masuk ke kita. Nah, tadinya orang menggunakan narkotika kebanyakannya di tempat hiburan. Sekarang di kos-kosan, termasuk di Sintang. Ya, kemarin dilaporkan Pak Kesan Narkoba enggak? Ini kasus yang paling banyak ditangkap Kesan Narkoba itu kasusnya kebanyakan di kos-kosan. Barang buktinya sedikit, ya, tetapi tidak memenuhi unsur di rehabilitasi Pak. Pintar itu jaringan. Dia unsur dari Pontianak 5 gram, ya, sampai di sini dibagi-bagi. 1 gramnya itu dibagikan 1,5 juta harganya, dibagi 4. Jadi 1,5 itu dibagi 4. Masuklah 3 isap di kos-kosan. Selesai 3 isap di kos-kosan, pergilah dia apa? Ke tambang, ke sawit, buka baju, pakai celana apa? Efek stimulantnya. Itu. Akhirnya uangnya juga habis bagi beli. Ini urusannya kita semua untuk menanggulangi itu, terutama anak-anak kita sekarang yang sedang menempuh pendidikan. Ya, artinya Bapak dan Ibu ini ada harapan negara untuk menyelamatkan generasi. Ya. Kemudian ini juga mengingat seluruh dunia itu akan berperang terhadap penyalahgunaan narkotika. Itu di seluruh dunia itu ada 1.161 jenis narkotika baru. Ya. Nah, yang masuk di Indonesia itu ada 92. Yang sudah masuk peraturan Menteri Kesehatan sebagai narkotika golongan 1 itu ada 85. Yang belum masuk 7. Ini sudah ada masuk di Indonesia. Yang ada 7 jenis narkotika baru belum masuk ke peraturan pemerintah, dalam hal ini Permenkes dikatakan narkotika. Ya, sehingga kalau orang menggunakan itu belum bisa dihukum. Baru definisinya termasuk adalah Mitragina Pisoka atau nama kampungnya Kratom. Kratom di dunia itu sudah dikatakan narkotika, tapi di Indonesia dikatakan belum, karena belum ada regulasi yang mengatur itu.
dan lain sebagainya. BNN belum pernah melarang itu. Nah itu perlu saya kira karena ada ini BNN melarang keraton dan lain sebagainya, belum pernah. Makanya melalui Bapak dan Ibu menjadi perpanjangan tangan BNN di lingkungan pendidikan bahwa narkotika itu belum diatur dalam suatu regulasi atau aturan bahwa narkotika itu adalah narkotika keraton ya. Itu perlu saya ke Ibu. Kemudian salah satu regulasi, hanya satu regulasi yang mengatur tentang keraton itu adalah surat edaran dari Balai POM Pengawasan Makanan dan Obat ya, bahwa keraton itu tidak boleh dicampur di minuman maupun makanan. Nah, itu satu-satunya regulasi, yang lainnya belum ada. Nah ini Bapak dan Ibu saya minta ini karena ini adalah undang, ini adalah aturan. Dan ini sangat membantu Bapak dan Ibu manakala ada keluarganya tertangkap oleh para penyalahgunaan narkotika atau siswanya. Ya, ini adalah surat edaran Mahkamah Agung. Ya, bahwa yang tertangkap narkotika jenis methamphetamine sabu 1 gram ke bawah itu bisa di apa? Rehab. Bisa direhabilitasi. Ya, sepanjang yang ditangkap itu tidak mengedarkan narkotika, artinya benar-benar hanya saja dia menggunakan. Ya, artinya orang ini tidak boleh dihukum, ya harus direhab. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan sebabkan ini sudah banyak tidak yang sering terjadi. Itu adalah sabu-sabu kemudian ganja 5 gram ke bawah bisa direhab. Tapi ada kata kunci sepanjang itu tidak mengedar, ya. Kemudian apa lagi yang sering itu ekstasi, ya. Kemudian heroin ajaran, ya. Kemudian bagaimana caranya ini ilmu Bapak dan Ibu, ya. Dan ilmu ini tidak mudah didapat. Tidak untuk kemungkinan suatu ketika ada keluarganya Bapak ketangkap oleh peran, apalagi naskah Bapak sudah punya pengetahuan. Bahwa kalau 1 gram ke bawah itu bisa direhab dengan ketentuan harus di asesmen terpadu. Kalau penyidiknya sibuk dan lain sebagainya, ya sudah saklek karena undang-undang mengatakan begitu. Barang siapa tanpa hak dengan melawan hukum menyimpan memiliki narkotika golongan 1 jenis methamphetamine atau sabu-sabu, maka diancam hukuman minimal 5 tahun. Bapak wajib tahu ini soal penggiat. Ancaman hukumannya orang yang menyimpan narkotika minimal berapa tahun? 5. Berapa? 5. Minimal 4 tahun. Ini narkotika itu tertangkap di proses hukum nggak ada 1 tahun 7 bulan, tidak ada 2 tahun 2 bulan seperti hanya kasus penggelapan atau penipuan minimal 4 tahun berat. Ya. Tapi kalau Bapak punya ilmu, Pak penyidik, ini kan keluarga saya pada saat ketangkap kemarin 1 gram ke bawah, tes urinnya positif, ya kan, tidak mengedar. Ya saya pernah mengikuti BIMTEK dan saya selaku penggiat disampaikan oleh Kepala BNN pada waktu itu, sekarang sudah di Jakarta. Kalau saya berhasil pindah seperti itu, ya kan, tidak bisa dihukum, kan gitu. Berarti Bapak ini adalah penggiat. Dengan demikian, ya udah penyidiknya bisa berubah. Saya tidak perlu sakit, saya perlu melakukan asesmen terpadu. Kan seperti itu Pak. Tapi kalau mau sakit bisa, undang-undangnya mengatakan begitu. Jangan akan 1 gram 0,0 sekian. Kan di undang-undang tidak disebut itu. Ini muncul, kenapa ini muncul? Karena kalau tidak ada regulasi ini, bisa orang tidak bisa tidur di lapas, berdiri pun baru tidur saking penuhnya. Jadi solusinya kalau peraturan ini. Ini pun tidak cukup juga Bapak dan Ibu, masih banyak. Termasuk kita di Sinta, sekitar 70% isinya itu adalah kasus narkotika di penjara. Ini tidak cukup se-Indonesia semua. Jadi orang tidur di berdiri.
pengadilan. Ya, termasuk kasus narkotik tadinya tidak ada. Semua kasus narkotik itu tidak ada dia. Tidak ada yang berani. Dengan peraturan Kapolri tadi ini bisa penyidik menghentikan penyidikannya dengan ketentuan itu tadi. 1 gram ke bawah, urin positif, tidak pengedar, di asesmen terpadu di BNN. Dengan keluarnya berita acara asesmen terpadu itu tadi, bahwa yang di asesmen ini benar-benar adalah penyalahgunaan narkotika dalam penggunaan barang bukti yang ada padanya hanya penggunaan sehari, maka diputuskan yang